Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami agar kami dapat mendengarkan dan memahami perkataan-Mu, serta ajari kami untuk mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Cerahkanlah pikiran, pemahaman dan penghayatan kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan, melainkan selalu terus-menerus berjuang dengan setia lewat pertobatan, pengudusan serta usaha kami untuk menjadi berkat demi keselamatan jiwa dan raga kami dan sesama kami. Dengan pengantaraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, pada abad yang lampau, seorang raja memerintah rakyatnya dengan baik dan bijaksana. Lalu untuk mengetahui bagaimana keadaan rakyatnya dengan dekat, terkadang ia berpakaian seperti seorang pekerja maupun pengemis, lalu berjalan ke rumah setiap orang yang menderita dan miskin hidupnya, sehingga tak ada seorang pun yang curiga akan keadaannya atau menganggap dia sebagai raja mereka. Suatu ketika ia mengunjungi seorang pria yang sangat menderita hidupnya dan tinggal di dalam sebuah gua yang gelap. Orang itu mengkonsumsi makanan mentah yang kemudian diberi juga kepada raja. Dia mendengarkan rajanya yang berbicara dengan sopan ramah, sehingga membangkitkan semangat dan sukacita pria malang tersebut. Berapa lama kemudian raja mengunjungi lagi pria yang tinggal di gua itu dan berkata kepadanya, "Aku adalah rajamu." Perkataan yang membuat pria itu terkejut, sementara raja berpikir bahwa orang tersebut akan meminta hadiah khusus darinya. Namun yang terjadi malah di luar pikiran raja, karena pria itu berkata, "Raja yang mulia, engkau meninggalkan istanamu dan kemuliaanmu untuk mengunjungi hamba dalam gua yang gelap ini, tempat yang kotor ini. Engkau juga menikmati makanan mentah yang saya hidangkan dan membawa sukacita dalam hidupku. Kepada orang-orang lain engkau memberikan hadiah mewah, namun bagiku engkau memberi dirimu sendiri." Dalam Injil, Yesus juga menegaskan bahwa kedatangan dan pengorbanannya disalib untuk menebus dosa manusia adalah karena begitu besar kasih Allah akan kita serta dunia ini. Bapa merelakan anaknya yang tunggal supaya dekat dengan umat manusia, merasakan haus dan lapar, miskin, dihina, ditolak, bahkan dihukum mati karena dekat, karena mau membela dan mengasihi orang miskin serta orang-orang yang berdosa. Tidak ada Tuhan yang demikian di dunia ini selain Bapa kita yang merelakan putra tunggalnya menjadi manusia hanya untuk mati di kayu salib. Oleh sebab itu Yesus bertahan walaupun harus digantung di atas kayu salib, bukan karena paku-paku yang ditusukkan ke dalam tangan kakinya, ke dalam tubuhnya, melainkan karena kasihnya yang besar pada manusia. Apabila setiap pengikut Kristus meninggikan Yesus dalam hidupnya, maka ia percaya bahwa dirinya akan diselamatkan oleh kasih sejati. Namun, sejenak marilah merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah kita mengutamakan Dia dalam hidup kita? Bukankah dalam setahun ada 365 hari, sementara sehari ada 24 jam?
Apabila kita sejenak merefleksikan dan bertanya di kedalaman hati dengan jujur, apakah ada pernah kita berdoa dan berbicara dengan Tuhan? Menggunakan waktu yang sedemikian banyak itu menyisihkannya 1 jam saja dalam sehari untuk berelasi dengan Tuhan. Apakah berdoa masih terasa penting khususnya ketika kita mengalami kesulitan masalah? Padahal kita mengakui Dia sebagai penyelamat. Kita datang ketika kita butuh. Kalau tidak butuh kita tidak datang. Malah kita pergi ke tempat lain, ke pribadi lain. Ada ungkapan rohani klasik yang mengatakan bernapas adalah berdoa. Secara tidak langsung hendak menyampaikan bahwa jangankan malas untuk menghayati pola kesalehan tersebut karena lupa melakukannya saja. Kita sebenarnya sudah mati secara rohani sebab menolak berjumpa dan berkomunikasi dengan Tuhan yang menciptakan kita. Umat Allah yang terkasih, marilah mengungkapkan kasih kepada Tuhan dengan tekun, meluangkan waktu untuk memberi hati baginya. Kita masing-masing lebih rajin berdoa pada Bapa, sehingga dari hari ke hari kita percaya akan karya keselamatan yang sudah dilakukan Yesus bagi umat manusia dan setiap pengikutnya. Melalui ilustrasi di atas kita disadarkan bahwa harta kuasa tidaklah lebih berharga daripada pemberian diri total seseorang untuk yang dikasihinya. Yesus bahkan mengorbankan dirinya bagi orang yang belum mengenal, belum menerima serta menghukumnya. Ia mengampuni orang-orang yang membunuhnya, yang menyalibkannya. Itulah kasih sejati, tidak pilih kasih. Ada modus tertentu dan mampu memeluk dan mengampuni orang-orang yang telah menyakiti, menolak, dan memfitnah Yesus atau memfitnah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar dan tak terbatas. Engkau datang bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ajarilah kami untuk memandang salib-Mu dengan iman yang teguh, percaya bahwa hanya melalui-Mu kami menerima hidup kekal. Jauhkanlah kami dari godaan untuk mencari keselamatan dalam hal-hal duniawi, dan teguhkan langkah kami untuk selalu mengikuti Engkau, satu-satunya jalan kepada Bapa. Semoga dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, mengajari kami juga untuk berani memberikan diri kami total, sehingga dengan sendirinya kami telah memuliakan Dikau lewat kesaksian hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.